Well, a range of industries such as manufacturing, transportation, education, and exhibitions regularly use mockups. Now, mockups are widely known as a visual representation of a concept or an idea of a product before it is produced into a mass production. Now, at this very moment, I am looking for a creative studio with experience with creative ideas, and they already have produced massive mockups and widely known globally. So I'm in search right now. Mockups helps project owners and investors to better comprehend the design concepts that will be implemented in the field of architecture and construction by helping them visualizing the building or city plans. Mockups are frequently used in manufacturers to develop products prototypes prior to mass productions. Mockups are frequently used in education to make a difficult to understand abstract ideas and concepts to be more physical and understandable for students. German-born architect Ludwig Mies van der Rohe was born in 1886. He is a modern architecture innovator from the same generation as Walter Gropius and Le Corbusier. These three individuals serve as models for renowned contemporary architects all across the world. Now, mockups, as I have already said, are very influential in the world of industry and education. So the question is, how do they make it? Let's find out. Halo Mas. Halo Pak, apa kabar? Baik. Sehat Pak, sehat? Sehat Pak. Ada. Alright, so right now I'm with one of the most important person at Polaraya Studio, Pak Emil, who's the master of technology. I mean manager of technology, right? Yes. Manager of technology. Wow, Pak Didi is the project manager. So, Bapak-bapak, saya kan udah jauh-jauh sini, pengen diajak main-main keliling-keliling, boleh? Boleh banget. Boleh dong, Ayo Pak. langsung aja. Boleh banget. Kemana kita kemana? Langsung ke Sini. Oke, yuk. Saya pengen tahu nih Pak, Polaraya Studio nih sebelum bisa menghasilkan market yang keren banget seperti ini, ceritanya tuh bagaimana sih sampai bisa terestablish, kemudian menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara? Itu nggak main-main loh Pak. Ceritanya panjang sih Mas. Soalnya kita udah berdiri dari tahun 1980. Wow. Itu pun belum bergerak di market. Kita bergerak awalnya kita bergerak di periklanan dan percetakan. Oh. Akhirnya tahun 1982 kita mulai membuat paket pertama kita. Itu adalah Majapahit Plaza. Oh. Dan dari tahun itu sampai sekarang kita masih fokus membuat market. Jadi itulah kita selalu fokus di satu bidang ini. Akhirnya kita bisa membuat produk yang detail dan kualitas tinggi sampai seperti sekarang. Sampai pekerjaan negara seperti misalnya MRT atau proyek-proyek negara lainnya itu juga kita kerjain. Atau misalnya seperti ini nih, perumahan-perumahan dari perumahan kecil sampai perumahan besar seperti Pakuwon, seperti Citra dan lain-lain itu pun kita kerjain juga. Iya, soalnya saya ngeliat kalau di search gitu di Google Maps ya, ada fotonya Pak Presiden. Berarti ada proyek-proyek yang untuk kenegaraan berarti ya? Nggak sekali dua kali sih kalau itu Mas. Wow, amazing ya, humble bragging nih kayaknya nih. Oke, sekarang ini kan lihat dari kasat mata nih Mas, kualitasnya kan bagus banget ya. Bagaimana Polaraya Studio bisa menghasilkan kualitas yang bagus nih? Fasilitas apa yang disediakan yang mungkin nggak ditemukan di tempat lain nih kalau para pembuat market yang lainnya? Yang pasti pertama dari workshop kita ya. Kita lihat sekarang ini di sini bisa mencakup ratusan orang dan puluhan project sekaligus. Kemudian dari detail-detail ini kita punya 3D printer, kita punya laser cutting, semua yang bisa membantu untuk produksi ini menghasilkan kualitas yang tinggi kita sediakan di sini juga. Nah, quality controlnya itu gimana Mas? Jadi kan semua yang dipastikan, semua yang dikeluarin itu kan pasti yang harus yang terbaik. Nah, quality controlnya itu bagaimana? Quality control kita ketat banget sih di sini Mas. Dari mulai bahan-bahan itu kita punya SOP sendiri untuk pengadaannya. Jadi semua bahan itu harus standar sesuai standar kita. Sampai pengerjaannya juga detail-detail seperti ini, kayak ada garis-garis kecil ini juga
Ini sangat kita perhatikan, Mas. So from the very first time I arrived, I'm amazed because I've seen so many mock-ups starting from commercials like residences, malls, factories, and the details are really, really good. So, Pak, kita kemana nih? Yuk, masuk ke dalam, masih luas di sana. Oke, yuk. Pak Didi, jadi ini ruangan pertama ini kita ngapain Pak di sini? Nah, ini sebenarnya Pak yang awal mula tahap pembuatan maket ini di sini Pak. Oh, oke. Ya, awal mula tahap pembuatan Yaitu? maket. Nah dari sini setelah klien kirim email gambar, kita print kecil dulu Pak seperti ini. Nah, setelah kita print, nanti saya lihat apakah gambarnya ini sudah lengkap atau belum. Nah, setelah itu kita baru skalain. Misalkan klien mau bikin skala 200, kita skalain nanti seperti ini Pak. Jadi besar nanti. Oh. Seperti ini. Ini baru skala yang nanti akan Ya, dijadikan sekarang mock-up akan ya? dijadikan mock-up-nya seperti ini gitu Pak. Oh. Nah, So the very first steps, they printed a small pictures of the project, and after lots of discussion with clients, they printed on a scale that are going to be made or to be produced on as a mock-up. Oke Pak, ini pasti langkah berikutnya ya? betul Pak, betul sekali. Ini apa Pak? Ini langkah berikutnya setelah gambar kita cetak dengan skala, kita masuk ke cutting laser Pak. Oh. Hasilnya seperti ini Bapak bisa lihat. Ini laser cutting ya Pak ya? Laser cutting, dia lagi produksi yang gambar tadi itu Pak. Wow. Mesinnya berisik ya Pak? Lumayan juga Pak, Lumayan, tapi ya? karena kita udah terbiasa gitu kan, ya semoga kayak sunyi aja gitu. Ya. Kayak sunyi aja ya? Iya, sunyi aja. Oh wow, ini Pak hasilnya. Ya betul Pak, ini nanti hasil lasernya ini Pak, seperti ini. Wow. Bapak bisa bayangkan ya berapa ratus lubang. Dan ini kalau diambil sama kalau orang yang potong sendiri itu akan memakan waktu berapa hari ya? Berhari-hari ya? Berhari-hari Pak, bisa 3-4 hari Pak. Sementara dengan laser cutting ini jadi berapa lama? Paling kurang lebih 1 jam bisa selesai. Wow. Thank you machine. You made our job easier. Imagine. Nah setelah proses laser cutting ini Pak, apa lagi sih di sini? Oh, masih banyak juga Pak. Nah, proses pembuatan maket itu sebanyak. Setelah ini kita nanti ada proses pembuatan pohon, pembuatan meja, dan proses pengeleman juga ada. Wow. Nanti kita bisa ke sana Pak. Boleh, antar ke sana ya? Siap. Oke, let's go. Ini ruangan yang paling hijau sekali Pak. Hah? Enggak, temboknya putih. Maksud saya begini Pak, ini kan ruangan untuk pembuatan pohon. Jadi Bapak lihat ini. Itu maksudnya. Paling hijau dan paling adem dah di sini gitu Pak. Iya sih. Pak, saya penasaran. Ini cara buatnya gimana ya Pak? Untuk ini kan kecil banget soalnya. Gimana cara buatnya Pak? Cara buatnya yang pasti kita memang alhamdulillah kita punya tenaga ahli ya dalam bidang pembuatan pohon. Nah mungkin untuk bahan-bahannya ini pertama kita mungkin dari kawat itu ya Pak ya. Kawat kita lurusin dan memang harus benar-benar jeli nih Pak cara pembuatannya. Nah, kita harus lurusin dulu kawatnya, nanti setelah lurus kita butuh berapa senti ya buat ketinggiannya tergantung nanti skalanya. Kalau misalnya skala ini yang dibuat 500 kurang lebih 5 cm. Kita potong-potong dulu tuh Pak. Kawatnya 5 cm. Nah sementara yang lain persiapan buat bikin untuk ininya Pak. Apa namanya? Ini kertas ya? Ya kertasnya dari kertas. Dan diwarnain sendiri Pak? Diwarnain sendiri. Diwarnain sendiri. Jadi untuk warna sih kita melihat palem itu seperti warna apa gitu Pak ya. Kita mungkin kita mendekati aja. Ya. Gitu. Wow. Kalau palem kan warnanya mungkin seperti ini ya, gitu kan? Yes. So the coloring, the texture, everything is in details, and everything is handmade, manual
by orang Iya. Pak yang bikin ya? Iya, orang-orang, Pak. Ini nggak ada sentuhan mesin sama sekali ya? Tidak ada sama sekali, Pak. Kalau ini. Handmade, 100%. Nah, ini ruangan apa Pak? Ini ruangan proses pembuatan pohonnya, Pak. Ya. Oh. Ya, Bapak bisa lihat. Nah. Jadi ini ruangan hijau lainnya Pak ya? Ya, ruangan hijau lainnya. Ah. Halo Ibu Nena. Nah, ini lagi bikin pohon apa nih, Bu? Nah, oh, pohon taman. Bu, ini bikin pohon taman? Ya, masuk Oh, rumah tipe. Jadi ini yang skalanya berapa Bu? 1:20. Bu, lagi bikin apa Bu itu? Pohon yang apa? Skala 2000. Wow. Ini 1:20, ini 1:2000. Nah, untuk 2000 itu kebanyakan kita buat set plan, Pak. Side plan. ya. Oke. Bikinnya berapa lama Bu kalau satu pohon? Satu hari 4 pohon. Wow. Kalau kecil itu Bu? Oh wow, 70 sampai 80 pohon. Pak, saya penasaran dong. Boleh nggak sih saya coba bikin? Oh, boleh, Pak. Boleh coba. Silakan. So I'm going to practice making one of these mock-ups. Oh, ini bentuk pohonnya Pak ya? Iya, bentuk rantingnya. Ini nanti Rantingnya. tinggal dikasih daun-daunnya ya. In my hand right now, and it's going to be a tree. So imagine I'm a tree grower. And these ladies are going to show me how to grow a tree. Bu, jadi gimana cara bikinnya Bu? ini dikasih lem dulu, Terus di? ya semuanya seluruhnya. Oh. Dikasih per batang. Oke, jadi taruh di sini Bu ya. Gini kira-kira. Ya. Lalu disuruh Ini. ya, terus dirapihin dengan pinset. Look at that, my very first tree. Ah! Nanti dibentuk Oh, terus di. sesuai Oh, that's how you make it. Oh gitu. Dibentuknya gimana Bu? ini gini aja. Yang penting dia udah nempel. Wow. So actually, it's not really that hard making this small size of trees, but still, it requires concentrations and a bit of creativity and imagination of how a tree would look like in a small size. See? Amateurs, pros. Seconds of experience, years of experience. The difference? You can see, right? So again, it requires creativity and also a bit of imagination and patience. Lots of patience. Lumayan lah Bu ya. Ini Pak, sekarang salah satu produk keunggulan kita, kita ada 3D printer Pak. Seperti yang saya jelaskan dari awal, keunggulan kita salah satunya 3D printer ini Pak. Yang bisa dihasilkan dari ini apa Pak? Contoh untuk kayak rumah tipe gitu Pak ya, maket rumah tipe kan nanti ada interiornya dia di sana, ada misalnya contohnya bangku-bangkuan, nah, seperti orang-orangan. Nah kita 3D printer Pak. Berarti lebih fungsinya lebih ke menambahkan Ya, detail dari menambahkan mock-up-nya. detail dari mock-up-nya itu. So I'm guessing these are the very first steps of mock-ups making, and we're going to talk a bit more about this. Boleh dijelasin Pak, ini ngapain sih? Ini tahap pertama kita pembuatan, ya kebetulan kita ada pekerjaan set plan ya Pak ya. Tahap pertama ini pembuatan untuk jalan-jalan couplingnya Pak. Nah, karena kebetulan kita lagi punya proyek set plan, nah ini bisa Bapak lihat teman-teman saya lagi pembuatan jalan-jalan couplingnya. Oh. Setelah itu kita baru untuk menaikkan konturnya gitu. Ini bahan apa sih Pak? Ini pakai apa ini? Ini dari high-tech Pak, plastik. Plastik Oh. PVC yang 0,5 mili Pak. Kenapa kita 0,5 mili? Satu supaya karena ini manual ya Pak ya bikinnya, supaya dia nanti pengerjaannya lebih ringan lah, nggak terlalu keras gitu Pak. Pengerjaan tahap pertama ini bisa berapa lama Pak? Kita lihat tingkat kesulitan juga ya Pak ya. Nah kalau saya lihat dengan gambar begini kita memerlukan 3 atau 4 hari Pak untuk Oh, wow. pembuatan ini aja ya.
So on the very first step, it depends on the scale and the size of the mock-ups. It can take 3 to 5 days of working on this first process before they go to the next steps. Boleh jelasin dong Pak, yang ini kenapa udah berwarna dan prosesnya apa ini kali ini? Ya, baik Pak. Seperti saya bilang dari awal tadi, setelah proses tadi dari awal, nah kita ke proses tahap kedua. Nah, seperti Bapak sudah lihat di proses tahap kedua ini, kontur-konturnya itu udah kelihatan Pak. Nah, kontur-konturnya udah kelihatan dan jalan-jalan yang tadi dibikin dari awal sudah kelihatan juga, sudah masuk pewarnaan. Nah, di sini kita harus bagaimana supaya caranya klien itu lihat dulu Pak, karena udah titik 50% di sini. Kalau ini saya nebak nih, ini pasti apartemen ya? Ya, betul sekali Pak. Betul Ini sekali, gimana nih Pak? Ini pengerjaannya apa nih? Ya, ini lagi proses perakitan Pak. Kebetulan kita ada 2 skala, skala 100 sama skala 200. Nah, Oh iya, ya, sama bentuknya. Ya sama Pak. Bapak boleh lihat bentuknya sama, cuma beda ini aja Pak ya, ketinggian. Ya, Ketinggian aja ya. Oh yang saya penasaran, ini bahannya pakai ini apa ya? Oh ya. Ini bahannya apa sih? Ini H-Impact 2 mili Pak ya. Nah ini buat nanti bahan dasarnya pakai ini, dan untuk apa dindingnya kita pakai bahan akrilik susu Pak. Sebelum kita pengacaan, kita harus pastikan dulu untuk warna kacanya seperti apa. Nanti itu kita nanti tanya ke pihak klien kita ya. Karena ada beberapa warna kaca kan, tergantung dia mau pilih warna yang mana. Gitu. Warna kaca kita dari klien juga, terus seperti garis-garis ininya juga warnanya dari klien juga. Nah kita ikutin Pak. Gitu. Bakalnya ya Pak ya. Dan terus ada bakalnya ada penghijauan juga seperti ini. Ya maunya seperti itu. Benar-benar harus detail banget Pak ya, sampai Iya, warnanya betul, juga betul. harus. Warnanya harus ya. Betul, harus detail betul, dan memang harus informasi yang jelas juga gitu. Harus sangat jelas. Sangat jelas sekali supaya menghasilkan produk yang benar-benar dibutuhkan sama klien gitu Pak. Well, this is one of the most excitement part of the workshop, interior design. Nah, yang ini Pak, ini seru nih. Ini isi Ya. rumah kan? Iya, betul, Kalau betul ini Pak. penjelasannya gimana nih Pak? Yang seperti ini. Jadi hasil dari 3D print tadi Pak, sebelum kita masukkan ke rumahnya, kita harus pastikan dulu dengan denah yang dibikin, apakah sudah pas dengan denah yang kita bikin atau belum. Nah, ini ya. Setelah pas dengan denah, baru kita masukin ke rumahnya, gitu Pak. Oh gitu. Semua juga dari interior lemari, dari interior meja, kursi dan semuanya kita pastikan dulu. Setelah itu selesai, pastikan kita masukkan ke denahnya. Apakah itu dengan denah itu pas atau tidak? Karena kan kalau kebesaran pasti nggak masuk juga Pak nanti. Betul. Ke rumahnya gitu. Dan ini harus dibuat dengan sangat presisi Pak ya? Betul, betul Tempat Pak, sangat tidurnya, persis sekali. Ini tempat tidurnya, ini kan kamar mandi, Iya, toilet, ini lemarinya. Ini mesin cuci. Iya, betul Pak. Mesin cuci Pak. Kan interior rumahnya udah ada nih, interiornya, furniturnya. Rumahnya mana Pak? Nah, kita ke sana. Ke sana ya? Iya. Oke, siap. kita pindah lagi Pak ya. Iya, siap. Ini ya Pak? Oh iya, betul Pak. Wow, so now as you can see, these are two different mock-ups of houses. Well, this one is a bit bigger than this one, and it is clearly that, obviously that it is not 100% done, but you can see it is almost done. Nah, kalau ngebahas ini Pak, ini bedanya apa nih Pak yang dua maket ini Pak? Ya, ini bedanya kalau untuk yang ini kita sudah masuk pewarnaan Pak, dan artian sudah 65%-an dah. Oh. Ya, menuju tahap akhir. Dan kalau ini 30%, karena ini baru selesai kita rangkai sama teman-teman kita seperti ini Pak. Oh. Nanti setelah perangkaian kita cek dengan arsiteknya apa sudah tepat atau belum. Nah setelah itu kita masuk pewarnaan Pak. Wow. Gitu. Jadi sebelum pengecatan kita ada pengecekan dengan arsiteknya juga Pak. Oh, Ya. oke. Jadi memang harus dicek oleh semua Betul, pihak betul. supaya ini sudah sesuai ya. Betul, betul Pak. Wow, so everything has to be coordinated and have to be made accordingly to the designs. So we have to make sure everything is very precise before it is delivered to the clients.
Mas Pedi, coba tebak ini apa? Ini adalah peti untuk ngirim maketnya. Bukan Pak. Bukan? Ini kaki maket standar Polaraya seperti ini Pak sekarang. Tunggu, Iya, Pak. Kan ya. maket itu kalau udah jadi, kan ditaruh di meja dong. Ya, Ini betul. mejanya? Nah, ini kalau kita sebut ini kaki maketnya Pak. Jadi si maketnya itu kita taruh di sini Pak, di atas itu alas. Oh, Gitu. jadi meja ada meja maket. Iya, Ditaruh ditaruh di di. gitu. So at first, I thought this was the packaging box for Polaraya to send the final products of the mockups to send it to their clients. While this is the mockup feed. I know it sounds sounds funny, mockup feed, but that's the way it is. So here we are at the fourth stages of mock-up making, and this is the detailing part, and that is coloring. Nah, ini yang menarik nih Pak. Ya, Pewarnaan ya. betul Pak. Ini gimana prosesnya Pak kalau yang ini? Ini khusus ruang pewarnaan Pak. Setelah maket di finishing di sana dan masuk pewarnaan, kita ke sini Pak. Ini khusus pewarnaan dan warna pun kita dari klien Pak untuk dapat warnanya sesuai dengan apa pilihan klien untuk warna apa baru kita terapkan di maketnya Pak. Oh, so before they do the coloring, they have to make sure that the color chosen was selected and approved by the clients. Nah, sekarang kalau pewarnaannya menggunakan apa Pak? Kita Alat-alatnya? menggunakan cat tembok, airbrush begitu. Ya. Kita semua lengkap Pak di sini tergantung klien mau seperti apa kita siap. Pokoknya Ada. harus detailnya harus Betul sedetail Pak, mungkin. betul Pak. Dan kita memakai kualitas cat yang pokoknya Yang top terbaik. Pak, yang terbaik. Oke. Siap. Every materials is top-notch products. Interesting. Polaraya Studio has produced one-of-a-kind and groundbreaking works throughout the years, and they still manage to be the best in the market until today. Well, thanks to their creativity and years of experience. Now, this company keeps coming out with brilliant works, brilliant ideas, making them one of the best creative studio until today. Now we know the process of making prestigious mock-ups, starting from raw materials until the final products. Now, if you're curious how everyday things were made, follow me in this journey with me, Fedi Budiman, in Factory Stories. I'll see you